Ya pemirsa, untuk membahas misteri berdarah kemudian yang menimpa ajudan dari Kapolda Kalimantan Utara, kita akan membahasnya bersama dengan Pak Bambang Rukminto, ada pengamat kepolisian di sini. Selamat malam Pak Bambang, sehat? Malam Mbak Yen, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Bambang, kita akan membuka ya atau mengulas balik kira-kira peristiwa yang terjadi pada saat itu yang kemudian didapat informasinya bahwa ajudan Kapolda Kalimantan Utara ini akhirnya meninggal dunia. Tapi kita akan coba lihat dulu pemirsa bagaimana sebenarnya kronologi dari peristiwa itu terjadi. Kami akan hadirkan untuk Anda, inilah perjalanan dari kronologi tewasnya ajudan Kapolda Kalimantan Utara pada tanggal 22 September 2023 sekitar 10 waktu Indonesia Tengah lewat 45 menit, Brigpol Herlambang ini berkomunikasi dengan istrinya yang berada di Semarang, Jawa Tengah, pemirsa. Nah, kemudian pada pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Tengah, Brigjen Pol Herlambang ini melaksanakan sholat Jumat. Karena pada hari itu 22 September adalah hari Jumat, pemirsa, dan kita akan melihat lagi bagaimana peristiwa berikutnya. Nah, pada pukul 13.10 waktu Indonesia Tengah, Brigpol Herlambang ini kemudian kembali ya ke rumah dinas Kapolda Kaltara, memasuki kamarnya pada saat ia selesai melakukan ibadah sholat Jumat. Kemudian informasinya ketika itu Brigpol Herlambang ini langsung membersihkan senjata HS9 yang dimilikinya. Baik, Pak Bambang, setidaknya sampai situ dulu. Sebenarnya bagaimana prosedur anggota kepolisian ini menghandle senjata api? Siapa saja kemudian setiap anggota kepolisian memang punya akses untuk memegang senjata api, dan untuk seorang ajudan pribadi Kapolda itu bagaimana sih Pak? Ya, bagi seorang ajudan memang biasanya memang diberikan hak untuk menggunakan senjata api ya. Dan senjata api ini melekat gitu. Oke. Dan pemilihan seorang ajudan tentunya melalui seleksi yang dilakukan oleh pimpinannya, dipilih menjadi mereka yang terbaik dan mereka yang tentunya memiliki kompetensi yang tinggi gitu. Terkait dengan penggunaan senjata api, tentunya mereka sudah memiliki sertifikasi layak untuk menggunakan senjata api, kemudian lulus tes psikologi dan sebagainya. Apalagi kalau melihat personil tersebut, dia sudah memiliki pangkat brigadir, artinya bekerja lebih dari 5 tahun. Anggota Brimob lagi. Artinya dia sudah terbiasa menggunakan senjata api, membersihkan, itu adalah hal-hal yang sudah menjadi rutinitas dan menjadi kebiasaan gitu. Makanya sangat janggal memang terkait dengan pernyataan dari Polda Kaltara kalau kemudian ini terkait kelalaian gitu. Karena kelalaian. Dugaan kelalaian, meskipun nanti harus dibuktikan melalui scientific crime investigation ya. Dan kemungkinan itu memang ada, tapi probabilitasnya sangat kecil sekali bahwa seorang itu lalai itu. Karena kompetensi yang dimiliki ya pasti ya. Dengan kompetensinya itu dan saat melakukan membersihkan senjata api, larasnya seharusnya kan keluar, bukan ke dalam gitu. Kalau kemudian itu hal-hal dasar yang harusnya pasti juga sudah diketahui oleh seorang berpangkat Brigpol ya Pak. Tetapi kadang-kadang personil itu iseng juga melihat larasnya, dilihat di tapi itu pun keluar dari SOP itu. Harusnya kan magazine, karena ini senjata semi otomatis HS9, magazinnya harus dikeluarkan dulu, terus kemudian ada prosedur dicoba dulu, tetapi arahnya tetap keluar 2 kali 3 kali gitu, untuk memastikan bahwa tidak ada peluru yang masih tersisa di senjata itu gitu. Makanya menjadi janggal kalau kemudian ini adalah kelalaian dan kemudian larasnya kok juga mengarah ke dia. Kalau kemudian laras itu keluar, bagaimana peluru itu bisa masuk menembus dada kirinya kan, seperti itu. Nah, mungkin apakah ini kita seperti itu? ini mungkin kita coba lihat lagi Pak Bambang dan juga pemirsa, melanjutkan kronologi dari tewasnya ajudan Kapolda Kaltara itu sendiri. Tadi usai Brigpol Setio ini selesai, Brigpol Herlambang ini selesai dari sholat Jumat, kembali ke rumah dinas, membersihkan senjata miliknya. Pistol ini tiba-tiba meletus informasinya, membuat Brigpol Herlambang akhirnya tewas di tempat. Tadi juga sudah sempat disinggung oleh Pak Bambang bahwa
nampaknya perlu penyidikan lebih mendalam lagi ya Pak. Kalau kemudian kesimpulannya kita bisa bilang apakah sesederhana itu kemudian. Begitu ya. Nah kemudian polisi ini melakukan olah TKP di rumah dinas Kapolda Kalimantan Utara. Nah ini juga yang menjadi satu poin yang ingin kita highlight Pak. Pada tanggal 22 September 2023 jenazah Brigpol Herlambang ini dibawa ke RS Tarakan untuk dilakukan proses otopsi. Nah Pak Bambang, ini kan proses otopsi tidak hanya satu kali dilakukan. Dilakukan juga akhirnya di Semarang atas permintaan keluarga. Nah, bagaimana kemudian hasil otopsi dan juga olah TKP ini bisa menjawab, membuka tabir dari penyebab kematian dari Brigpol Herlambang? Tapi dijawabnya nanti, Pak Bambang, usai jeda pemirsa, kami masih akan kembali hadir untuk Anda. Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa, dan kita akan kembali berbincang mengenai misteri berdarah yang kemudian menimpa ajudan dari Kapolda Kalimantan Utara, Brigpol Herlambang. Tadi kita sudah sempat melihat bagaimana perjalanan kasus tewasnya Brigpol Herlambang dan juga terakhir kita membahas mengenai otopsi ya Pak Bambang. Nah ini bagaimana kemudian hasil otopsi ataupun hasil olah TKP digunakan untuk memperkuat penyelidikan ataupun juga mencari dugaan penyebab utama terjadinya peristiwa ini Pak. Karena otopsinya 2 kali ya Pak Bambang ya. Pertama di Kaltara, kemudian di Semarang. Nah ini juga bisa mengindikasikan tidak sih bahwa keluarga juga menangkap adanya kejanggalan, ada sesuatu yang tidak beres dari peristiwa ini? Ya bisa jadi seperti itu. Karena juga semuanya kan belajar dari kasus Duren 3 tahun kemarin kan. Ini terkait dengan kepercayaan masyarakat kepada kepolisian itu sah-sah saja, dan ahli waris itu mempunyai hak untuk mempertanyakan atau kemudian meminta otopsi ulang gitu. Dan kedekatan lokasi dengan keluarga mungkin itu yang lebih pertimbangan itu yang sehingga otopsi dilakukan kedua di Semarang. Hanya problemnya kan lagi-lagi yang melakukan otopsi adalah kepolisian sendiri. Sementara masyarakat ini meragukan objektivitas kepolisian dalam melakukan penyelidikan gitu. Tetapi saya meyakini bahwa mereka anggota personil dari forensik, kemudian Inavis itu mereka profesional dan menjaga etik. Saya meyakini itu gitu. Artinya data-data yang terkait itu akan disajikan secara terbuka gitu. Dan harapannya itu pun juga dikemukakan ke publik sesegera mungkin gitu. Sehingga tidak muncul spekulasi-spekulasi liar ya Pak ya di masyarakat. Karena spekulasinya kan bermacam-macam gitu loh. Ini nanti juga apakah karena ini terkait dengan ajudan, apakah juga terkait sama seperti apakah sudah terlanjur ada trust issue di masyarakat terhadap institusi ini? Oke, nah kita mungkin akan lihat lagi informasi ini pemirsa akan kami hadirkan untuk Anda. Ini berikutnya mengenai ada statement dari Kapolri juga nanti yang akan kami hadirkan, dan kita akan lihat profil dari Brigpol Herlambang sendiri pemirsa yang beberapa waktu lalu pada 22 September 2023 ini ditemukan tewas bersimbah darah di rumah dinas Kapolda Kalimantan Utara. Ini Brigadir Polisi Setio Herlambang berusia masih cukup muda, 33 tahun. Masa dinasnya 10 tahun, menjabat sebagai ajudan Kapolda Kaltara sejak Juni 2023 dan juga Banit 3 Subden 1 Den Gegana Satbrimob Polda Kaltara. Nah, Pak Bambang mungkin kembali melihat profiling dari Brigpol Herlambang sendiri. Artinya kecil kemungkinan ketika kita bicara Brigpol Herlambang tidak cukup kompetensi menghandle senjata miliknya sendiri. Begitu Pak Bambang. Benar. Makanya pernyataan di awal yang disampaikan oleh Polda Kaltara itu menafikan kompetensi anggota Den Gegana, itu sangat menyedihkan juga gitu. Dia ini dipilih dari sekian seleksi yang tidak mudah juga pasti. Terus kemudian menjadi ajudan itu juga seleksi juga gitu. Tentunya adalah putra-putri terbaik personil kepolisian kan seperti itu. Makanya kemungkinan itu pasti ada gitu, dan itu harus dijawab melalui scientific crime investigation, melalui data forensik, uji balistik gitu. Karena kalau kemudian
tembakan itu karena ketidaksengajaan, toh juga dari jarak pendek gitu loh. Ada karena informasinya menembus dada kiri sampai ke organ jantung, begitu Pak. Terus ada informasi kemarin juga dari Kabid Humas bahwa CCTV juga merekam ada peluru yang keluar gitu. Ya, menembus ruangan menembus juga. ruangan. Ini kan jadi aneh. Itu ada berapa peluru yang dari pistol itu yang keluar gitu. Kalau tadi ketidaksengajaan, artinya kan hanya peluru satu saja yang langsung menghantam. Kalau peluru dua, siapa yang menembakkan? Akhirnya kan muncul hal-hal seperti itu. Makanya harus segera dijawab oleh kepolisian dengan data yang lebih akurat, lebih ilmiah dan artinya logis. Perlu tidak sih Pak dibentuk kemudian tim independen pencari fakta lagi untuk mengungkap adanya peristiwa semacam ini, karena ini bukan kali pertama. Ya, kita masih berharap kepada kepolisian ya. Ini kan kasusnya di Polda Kaltara gitu loh. Kemarin Kapolri sudah menyampaikan akan menerjunkan tim dari Mabes. Itu layak diapresiasi. Memang seharusnya segera diambil oleh Mabes karena Mabes lebih kompeten, lebih memiliki perangkat seperti Inavis dan forensik dan lain-lain memiliki perangkat itu gitu. Dan lebih bagus juga kalau kemudian melibatkan pihak-pihak eksternal seperti Kompolnas atau kemudian ada pihak lain gitu seperti Komisi 3 atau Komnas HAM misalnya seperti kalau itu ada pelanggaran HAM. Nah, Pak Bambang singkat saja mungkin ke depan apa yang perlu dilakukan sehingga hal-hal semacam ini tidak lagi kita dengar, karena menyiapkan anggota kepolisian yang memiliki prestasi dan kompetensi seperti itu juga tidak membutuhkan biaya yang sedikit gitu. Negara juga ikut ambil dalam hal itu. Gugurnya atau meninggalnya tewasnya seorang personel kepolisian ini adalah bukan kerugian kepolisian saja, tapi kerugian negara, kerugian masyarakat gitu. Ke depan jangan sampai ini terulang lagi kan seperti itu. Artinya penuntasan kasus ini tidak hanya berhenti sekedar mencari penyebab, tapi juga ada motif apa, ada isu besar apa gitu. Kalau kemudian terkait apakah ini karena ini kan bukan yang pertama kali. Sebelumnya ada kasus Gorontalo. Kalau kemudian bunuh diri ajudan Kapolda Gorontalo kan. Kalau kasus-kasus bunuh diri ini terulang lagi, ada beban apa di personel kepolisian kita? Itu yang harus dibuka. Baik, terima kasih Pak Bambang Rukminto, pengamat kepolisian sudah bergabung bersama kami malam hari ini untuk membahas mengenai peristiwa ini. Caca Anissa dan juga pemirsa, itu tadi perbincangan kami yang membuka kembali peristiwa yang terjadi di Kalimantan Utara. Baik, ini mudah-mudahan nanti tidak menjadi misteri lagi ya, bahkan juga menjadi catatan. Baik, tanpa terasa pemirsa, apa kabar Indonesia Malam harus kami akhiri. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan Perempuan Bicara dengan topik Rumah Mentan digeledah, apakah koalisi Anies digoyang lagi? Anda dapat saksikan sesaat lagi, tapi saya Caca Anissa pamit undur diri dan saya Ken Andes dan teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.